Shalom, Bapak, Ibu, orang tua murid TK Tunas Bangsa, Gading Serpong, dan Greenfield yang kami kasihi di dalam Tuhan. Selamat bergabung dalam acara virtual Parents Meeting yang kedua yang diadakan di tahun ajaran 2020-2021 kali ini. Di momen kali ini kita akan bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita yang terbaik. Karena saya percaya ada tuntunan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua dalam menghadapi setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Baiklah, tidak perlu lama-lama lagi, saya undang untuk setiap kita yang hadir di sini, kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk berdoa, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kami. Sehingga kami bisa melewati Tuhan segala tantangan, segala kesulitan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa bila hal itu terjadi dalam hidup kami, itu semua karena ada campur tangan Tuhan. Kami percaya semua itu adalah proses yang Tuhan izinkan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami mau mengambil waktu ini Tuhan, momen ini Tuhan sebagai waktu yang terbaik untuk kami boleh sama-sama bersekutu Tuhan dari dua area Gading Serpong dan Greenfield untuk menaikkan ucapan syukur kami, untuk mendengar suara hati Tuhan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih, kami mau siap memulai Parents Meeting pada kali ini Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami naikkan segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama mengikuti sesi berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom Bapak dan Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik, pujian, sembah dan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia. Kita tahu bahwa Allah kita Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Maka kita mau memberikan yang terbaik untuknya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua
kita lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara Parent Meeting kali ini. Sebelum saya melanjutkan topik yang akan kita bahas hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk melihat hasil survei dari Parent Meeting yang lalu. Kita langsung masuk ke statement nomor 3 berkaitan dengan pertanyaan di lembar evaluasi, karena pertanyaan ini paling variasi jawabannya lengkap ya. Yang isinya adalah apakah anak saya menceritakan rahasia atau isi hatinya kepada saya sebagai orang tua. Ya. Kita perhatikan di slide pertama. Di sini ada diagram yang menjawab pertama tidak pernah 9%. Berarti ini tidak sampai 10% ya. Yang kedua jarang, itu 3%. Yang ketiga kadang-kadang 6%. 4 sering 30%. Dan jawaban yang kelima selalu 51%. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat persentasi yang begitu jaraknya jauh dari 3% ke 51% yang tertinggi dari yang terendah ke tertinggi, ini artinya keadaan jika tidak diperbaiki komunikasi antara parent dan children dapat berdampak buruk di masa yang akan datang. Nah, mengapa seorang anak tidak pernah menceritakan rahasia atau isi hatinya? Ya, kemungkinan parent ketika mendengar anaknya berterus terang bercerita tentang apa yang ada dalam isi hatinya, terutama mengenai lawan jenis, mungkin bisa panik atau responnya marah-marah terhadap anak, sehingga anak lebih cenderung berdiam diri atau tidak mau bercerita. Hal ini kalau kita tidak memperbaiki keadaan yang ada, kita akan mengalami satu masa yang disebut lost generation. Bagaimana caranya kita membangun komunikasi antara orang tua dengan anak? Ada satu ayat dalam Roma 9 ayat 11, ini bercerita tentang generasi pilihan Allah atas Israel. Kami tidak akan bacakan semuanya, namun ayat ini menjadi perenungan kita. Ya, saya akan bacakan Roma 9 ayat yang ke-11. Dalam versi bahasa Inggris disebutkan bahwa for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according the election might stand, not of work, but of him that called. Tuhan menetapkan sebelum anak-anak dilahirkan, lakukan apapun yang baik atau yang jahat, ada peneguhan bukan berdasarkan perbuatan, tapi panggilan yang mulia untuk generasi ilahi. Jadi Bapak Ibu, dari ayat ini kita harus sadari bahwa ada peran orang tua dalam kita mendidik anak kita untuk mempersiapkan generasi sesuai dengan yang menjadi tujuan Tuhan. Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak hilang, tetapi menjadi anak cucu kita yang perkasa di bumi. Kita patut bersyukur atas panggilan ini. This is an honor from our God for the parents to prepare next generation. Bapak Ibu, ada dua hal praktis yang kita akan jelaskan bagaimana membangun komunikasi antara orang tua dan anak-anak. Yang pertama, menurut Ryan Howes, seorang psikolog dan terapis dari California, USA, dia menjelaskan bahwa eye contact and personal touch from parent to children itu sangat penting sekali. Kenapa? Sentuhan kasih dari parent to children dapat meningkatkan kedekatan, keterbukaan, rasa aman pada anak. Ciptakan permainan yang kreatif, ya, unsur-unsur sentuhan,
reward, pelukan hangat, belayan, dan kata-kata motivasi. Contoh, kita mengajak anak-anak bermain untuk menghitung pohon-pohon yang berbuah atau yang berbunga. Ketika mereka berhasil, kita memberi apresiasi, reward berupa kata-kata motivasi. Sebutkan anak itu, "Hai, Tom, you are smart boy," or "Angel, you are pretty girl. We love you so much." Jadi kita sebagai orang tua, kita harus sungguh-sungguh menyatakan hati kita bahwa mereka itu kita kasihi, kita cintai, kita peluk, kita sentuh. Ini adalah kebutuhan emosional yang tidak bisa didapat dari orang lain. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah sebagai orang tua, mari kita belajar menghargai pendapat anak. Ya, jangan sekali-sekali kita memotong ketika mereka sedang berbicara. Ya, di usia 3 hingga 5 tahun, anak-anak ini sudah mulai tumbuh logika mereka. Dan mari kita sebagai orang tua wajib melatih mereka dengan banyak bertanya, dengan banyak berkomunikasi dengan hal-hal yang positif, dan juga perkataan yang encourage membuat mereka akan lebih bersemangat. Ya, jadi sekali lagi kita sebagai orang tua perlu bersabar menghadapi anak-anak kita di dalam hal berkomunikasi. Biarlah kita menggunakan waktu kita, menginvestasikan diri kita dengan penuh kesabaran, mendengarkan mereka dan pendapat mereka. Lalu gunakan pertanyaan-pertanyaan yang membangun untuk mengarahkan mereka kepada pikiran yang positif. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita hikmat untuk berkomunikasi supaya kita dapat menanamkan nilai-nilai kebenaran-kebenaran ke dalam hati anak kita. Catatan penting bagi kita sebagai orang tua, ketika kita sedang membangun hubungan quality time with children, tidak boleh sambil baca handphone atau baca-baca berita sosmed atau chatting-chatting. Kenapa? Hal ini akan menimbulkan perasaan dalam hati anak bahwa mereka itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Karena kita harus menyampaikan message yang penting bahwa anak-anak ini adalah buah hati kita, harapan kita, harapan Tuhan untuk mereka. Dan inilah yang harus kita terus-menerus tanamkan, bahwa kita sebagai orang tua sangat mencintai mereka dan selalu ada di samping mereka untuk siap mendukung mereka. Mari kita hargai anak-anak kita ketika mereka sedang berbicara, kita menganggap bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang penting. Kita fokus kepada mereka dan tinggalkan yang lain. Dalam Kolose 3 ayat 21 dikatakan bahwa kita sebagai orang tua jangan menyakiti atau menggunakan kekerasan dalam kita mendidik anak-anak kita. Kata berhenti berusaha di dalam versi mudah dibaca, para bapak jangan keras terhadap anak-anakmu. Jika kamu keras, jika bapak-bapak keras terhadap anak-anakmu, maka mereka akan berhenti berusaha. Di dalam KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan artinya berhenti berusaha itu adalah putus asa, hilang kegairahan, hilang semangat. Survei majalah sindonews.com 30 Juni 2018 dinyatakan 73% orang tua mendidik anak dengan disiplin yang keras, sehingga menimbulkan luka batin, kepahitan terhadap kedua orang tuanya. Seorang bapak yang sering memakai kekerasan dan disiplin yang keras dalam mendidik anaknya, ada kemungkinan bahwa di saat kecil dia pun dididik dengan cara yang sama. Respon otomatis yang muncul di seorang bapak itu
adalah hasil dari apa yang tertanam di alam memori bawah sadarnya. Makanya kita sebagai orang tua, kita perlu belajar ya untuk berubah dalam pikiran kita. Bahwa cara mendidik anak tidak harus selalu dengan disiplin yang keras, karena itu akan menimbulkan luka di dalam hatinya. Tentunya kita tidak mau mewarisi apa yang sudah kita terima, dan itu menjadi sebuah kutuk pada generasi yang akan datang. Mari saya menghimbau kita sebagai orang tua, kita mau ubah cara berpikir kita, ubah cara kita mendidik anak-anak kita. Karena anak-anak kita tidak kita harapkan mewarisi hal-hal yang buruk yang pernah kita alami di masa lalu. Sebelum mendidik anak-anak, sebelum mendisiplinkan mereka, kita perlu menjelaskan alasan mengapa ia menerima disiplin. Nah, ada kesaksian dari seorang ibu bercerita bagaimana dia menyesal seumur hidup karena dengan emosi dia mendisiplinkan anaknya ya dengan memukul bagian muka, dan ketika anaknya mengelak ternyata terkena bagian telinga, sehingga sampai saat ini anaknya mengalami ketulian dan tidak bisa terobatkan. Nah, ini adalah disiplin dengan emosi yang menimbulkan penderitaan bagi masa depan anak-anak. Hal ini yang harus kita hindarkan dan jangan dilakukan. Pendisiplinan yang terlalu kuat, terlalu keras dengan emosi. Bagaimana kita mengencourage anak-anak kita? Hal yang pertama adalah mari kita belajar menerima mereka seperti Tuhan menerima kita dengan kasih yang tanpa syarat. Dengan kasih yang sama kita belajar untuk menerima anak kita. Apapun yang mereka lakukan, kesalahan sebesar apapun yang telah mereka lakukan, mereka tetap adalah anak-anak kita. Sebagai orang tua, kita wajib mengasihi mereka. Selalu ada kesempatan untuk kita mengubah cara berpikir mereka dengan memberikan banyak contoh dan teladan, dengan mengencourage mereka di dalam mereka berkata-kata, bertingkah laku. Kemudian mari kita sebagai orang tua menjadi teladan terlebih dahulu buat mereka. Hal yang kedua adalah kenali anak-anak kita sebagaimana ketika mereka melakukan hal yang baik, mari kita berikan mereka reward yang baik buat mereka. Kolose 3 ayat 24 menjelaskan bahwa setiap orang tua yang menabur, mendidik anak-anak ke dalam jalan Tuhan, suatu hari kelak akan menerima reward dari Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Marilah Bapak Ibu, semua kita orang tua menyadari bahwa kita diberi visi Tuhan, yaitu panggilan yang mulia untuk menyiapkan next generation, not the lost generation. Dengan apa? Dengan kita mulai membangun hubungan yang intimation with children, supaya generasi yang dirindukan Tuhan itu terwujud melalui orang tua, semua kita yang bekerja sama, karena Tuhan akan memberi konfirmasi-konfirmasi. Hal yang kedua yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah mari kita belajar memberikan ruang bersalah kepada anak kita. Matius 18 ayat 22, Tuhan Yesus berkata, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Apa artinya? Setiap kali anak-anak kita membuat kesalahan, kita harus memiliki ruang bersalah untuk mereka. Maksudnya, ketika mereka bersalah, kita sudah mengambil keputusan untuk mengampuni sekalipun mereka belum meminta maaf. Jadi hati kita selalu mempunyai ruang bersalah. Seperti Tuhan Yesus tidak pernah ingat-ingat kesalahan kita sebagai orang tua. Marilah Bapak Ibu sebagai orang tua, murid yang diberi kehormatan di dalam panggilan yang mulia, kita bersama-sama mewujudkan kerinduan Tuhan Yesus
yaitu next generation, generasi anak cucu kita yang perkasa di bumi yang akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Saya percaya Tuhan berbicara kepada kita dengan jelas. Persoalan mungkin di saat kita yang masih kecil dahulu dididik orang tua dengan keras, saat ini teringat kembali. Saya percaya juga kita diingatkan, bukan kebetulan, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menginginkan kita mengalami kesembuhan. Kita tidak dapat menjadi teladan atau mendidik anak kita dengan baik kalau hati kita masih terluka. Dalam kesempatan ini, mari kita mau belajar rendah hati di hadapan Tuhan untuk mengakui bahwa benar di masa kecil saya terluka dengan perlakuan orang tua yang mendidik saya dengan begitu kuat, begitu kerasnya disiplin. Mungkin kita akan berkata itu hal yang wajar, tapi sekali lagi saya mau katakan, selama kenangan rasa sakit itu masih ada, itu adalah sesungguhnya bukan hal yang wajar. Kita berusaha untuk menyembunyikan rasa sakit yang muncul karena didikan yang keras dari orang tua kita. Hari ini, maukah kita dengan kerendahan hati melepaskan pengampunan kepada orang tua kita? Akui di hadapan Tuhan, kemudian lepaskan pengampunan dan mintalah Tuhan menyembuhkan hati kita. Ketika kita sembuh, respon otomatis kita ketika kita mendidik anak-anak kita tidak akan berespon seperti yang sudah pernah kita lakukan, yaitu berespon hal yang buruk, mendisiplinkan anak begitu keras, bahkan dengan emosional kemarahan yang kita limpahkan kepada mereka. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua datang kepada Tuhan. Mari pejamkan matamu, secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan bahwa kami boleh menjadi partner dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan pada kami, supaya anak-anak kami mendapat didikan dan berjalan di dalam jalan yang Tuhan ingin mereka capai. Biarlah semua visi yang Tuhan taruh kepada anak-anak kami boleh tercapai. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak menyadari kalau kami telah mendidik mereka dengan begitu keras. Kami mengasihi mereka dengan syarat. Dan ampuni kami Tuhan, kami tidak sadar kalau Engkau telah menerima kami sebagai orang tua. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tanpa syarat. Seharusnya kami mengasihi anak-anak kami dengan kasih yang tanpa syarat. Ampuni kami Tuhan, kalau sampai hari ini kami menganggap masa lalu kami sudah selesai. Namun sesungguhnya persoalan masa lalu itu masih muncul hingga hari ini sebagai bukti respon otomatis kami ketika kami mendidik anak-anak kami dengan penuh kekerasan, bahkan dengan emosional. Hari ini Tuhan, kami mau bertobat dan kami mau selesaikan persoalan hati kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mau mengajak kita, bagi engkau yang merasa terluka dengan cara mendidik orang tuamu di masa yang lalu, engkau boleh taruh tanganmu di dada dan ikuti saya berdoa. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, saya bersyukur kepadamu pada hari ini. Engkau mengingatkan saya akan memori masa lalu di mana saya mendapat didikan orang tua yang begitu kerasnya. Bahkan kenangan itu masih ada hingga hari ini. Dan tanpa saya sadari, ataupun saya sadari, saya telah menekan emosi saya dan menganggap hal itu sebagai hal yang wajar. Hari ini saya mau melepaskan pengampunan kepada orang tua saya. Dalam nama Yesus, saya ampuni, sebutkan nama orang tuamu atau otoritas yang telah melukaimu di saat engkau masih kecil. Katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku mengampuni orang tuaku. Aku mengampuni otoritas di atasku yang telah melukai aku. Hari ini Tuhan,
sembuhkan hatiku, bebaskan aku dari amarah yang tersimpan di dalam hati ini, dalam nama Yesus. Dan aku percaya melalui doa ini, aku mengalami kesembuhan. Dan aku percaya Roh Kudus akan mengingatkan aku dan menolongku, supaya ketika aku mendidik anak-anakku, aku tidak lagi gunakan cara mendisiplinkan mereka dengan keras, mendidik mereka dengan kasih yang bersyarat. Aku percaya Tuhan, kasih-Mu yang tak bersyarat itu akan mengalir melalui hidupku kepada anak-anakku. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari kasih Tuhan, mari saudara kita akan mengakhiri pertemuan kita kali ini. Angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, hikmat dan pertolongan Tuhan diberikan kepadamu. Dan kuasa Roh Kudus nantiasa akan mengingatkan dan memberi engkau pengertian bagaimana engkau mendidik pusaka-pusaka yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan menerima berkat ini berkata, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk waktu yang Bapak Ibu sudah berikan dalam mengikuti Parents Meeting pada hari ini. Kami percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunawan dan Ibu Ripka itu semua adalah pengajaran dari Tuhan saja. Supaya kita semua mengerti sebagai orang tua bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan anak-anak kita di dalam masa sekarang ini. Dan kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Gunawan dan Ibu Ripka yang sudah melayani Parents Meeting TK Kristen Tunas Bangsa, Gading Serpong, dan Greenfield. Akhir kata, saya akan menutup Parents Meeting ini. Saya mengucapkan selamat menikmati hari libur Bapak dan Ibu, dan Tuhan Yesus memberkati.